Di sebuah desa kecil di Boyolali, hidup seorang wanita parubaya bernama Bu Karsi, yang sehari-hari mengais rezeki dari buruh tani dan pekerjaan serabutan. Suatu hari, kabar mengejutkan tersebar bahwa ia tertangkap mencuri bawang di pasar. Tanpa klarifikasi, emosi massa meluap dan Bu Karsi pun menjadi sasaran amukan warga. Namun di balik peristiwa tragis itu, terungkap kisah menyayat hati tentang kemiskinan, kesalahpahaman, dan ketidakadilan sosial yang menjerat rakyat kecil. Cerita ini menggali sisi kemanusiaan, menunjukkan bagaimana prasangka bisa menghancurkan hidup seseorang dan mempertanyakan siapa sebenarnya yang bersalah. Udara pagi di Boyolali masih berselimut kabut tipis saat langkah kaki Bu Karsi menyusuri jalan tanah yang becek. Embun masih menggantung di ujung daun, dan suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Di tangannya tergenggam karung plastik bekas, beras yang dijahit ulang, dan di bahunya tersampir kain lusuh untuk mengelak peluh. Usianya memang sudah kepala 5, tapi langkahnya tetap tegak, meski lutut sering berdebat dengan angin pagi. Pasar Boyolali belum sepenuhnya ramai. Pedagang baru menata dagangan, menggulung tikar, dan menjerang air panas. Bu Karsi menyapa beberapa wajah yang ia kenal, meski banyak yang hanya menjawab dengan anggukan cepat atau pura-pura sibuk menimbang sayuran. Ayo Karsi, ngais rejeki. Lagi, ya? Sindir seorang ibu muda sambil membereskan tumpukan kol. Bu Karsi hanya tersenyum. Ia tahu, di mata sebagian orang, pekerjaannya memungut sisa-sisa pasar adalah lambang kemiskinan yang memalukan. Tapi baginya, itu lebih baik daripada mengemis atau mencuri. Ia tidak ingin hidup dari iba. Ia hanya ingin hidup dari sisa yang orang lain anggap tidak berharga. Tangannya yang kasar mulai memungut kulit bawang, daun kol layu, dan sisa wortel yang patah. Semua itu akan dijadikan pakan kambing Pak Darto, tetangganya, yang membayarnya dengan uang receh dan beberapa ikat bayam tiap pekan. Dari kejauhan, ia melihat Bu Sari, pedagang bawang, sedang menata dagangannya. Mereka pernah dekat dulu, waktu anak-anak mereka masih kecil. Tapi setelah suami Bu Karsi meninggal dan hidupnya makin terpuruk, jarak seakan tumbuh seperti ilalang di antara mereka. Pagi, Sari, sapa Bu Karsi pelan. Bu Sari hanya mengangguk singkat. Senyumnya kaku, seperti hendak disimpan untuk pembeli yang lebih pantas. Bu Karsi tak ambil hati. Ia sudah terbiasa dengan dinginnya perubahan. Saat Bu Karsi membungkuk untuk memungut sejumput kulit bawang di dekat lapak Bu Sari, terdengar suara teriakan nyaring. Ibu itu ngambil bawang ya? Bu Karsi mendongak. Seorang anak laki-laki, kira-kira usia 10 tahun, menunjuk ke arahnya. Matanya membulat, napasnya tersengal. Beberapa orang mulai menoleh. Apa maksudmu, Nak? Tanya Bu Karsi bingung. Itu. Aku lihat sendiri. Dia ambil bawang dari lapak Ibu Sari, kata si anak keras-keras. Bu Karsi terdiam. Tangannya masih menggenggam kulit bawang, jelas terlihat lusuh dan tidak layak jual. Tapi kerumunan mulai mendekat. Wajah-wajah penasaran mulai bergabung seperti semut mencium tumpahan gula. Saya cuma pungut kulitnya kok. Lihat saja. Ini cuma kulit. Suara Bu Karsi bergetar. Tapi telinga massa bukan tempat bagi suara logika. Sekali kata mencuri terucap, dunia seakan berubah. Ada yang berbisik, ada yang tertawa sinis, dan ada pula yang mulai memfoto dengan ponsel murahnya. Udah tua kok masih maling. Nggak malu? Pura-pura miskin padahal licik juga, ya? Bu Karsi mundur 1 langkah, namun tubuhnya lemah. Tiba-tiba ada tangan yang mendorongnya. Seseorang menendang karungnya hingga isinya berhamburan. Ia terpeleset, jatuh ke tanah. Dasar maling pasar, miskin tapi berani nyolong, dasar muka tembok. Bu Karsi mencoba bangkit, namun lututnya gemetar. Darah terasa panas di ubun-ubun, bukan karena marah, tapi karena malu, karena sakit, karena harga diri yang diinjak tanpa ampun. Di sela teriakan dan dorongan, matanya menangkap sosok Bu Sari. Wanita itu berdiri kaku di balik lapaknya. Tangan bergetar memegang timbangan. Wajah pucat, tapi mulutnya tak bergerak. Diam.
Hanya diam. Satu kata pembelaan dari Bu Sari mungkin bisa menghentikan semua. Tapi yang keluar hanyalah keheningan yang memekakkan. Dan di tengah riuh itu, Bu Karsi bertanya dalam hati, apakah menjadi miskin berarti kehilangan hak untuk dipercaya? Pagi itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Bu Karsi. Setelah kerumunan, akhirnya bubar karena pedagang lain membujuk warga agar tak main hakim sendiri. Tubuh Bu Karsi dituntun duduk di emperan toko. Bibirnya pecah, pelipisnya bengkak, dan tangannya gemetar. Tapi yang paling parah bukanlah luka di badan, melainkan luka di nama baik. Dia ingin menangis, tapi air matanya seperti tertahan di dasar hati. Ia hanya bisa menunduk, sementara satu persatu orang menatapnya dengan berbagai ekspresi. Iba, jijik, atau apatis. Semuanya menusuk, semuanya memalukan. Seorang petugas pasar akhirnya datang, diikuti oleh 2 polisi berpakaian preman. Mereka menanyakan kronologi kejadian, namun Bu Karsi hanya bisa berkata pelan. Saya nggak nyolong, Pak. Saya cuma pungut kulitnya. Polisi mencatat, lalu berkata dengan dingin, kami bawa ke pos dulu ya, Bu, biar jelas. Bu Karsi dibonceng motor ke pos polisi sektor kecil. Tak ada borgol, tapi rasanya seperti tahanan. Orang-orang di pinggir jalan memandang, dan ia yakin sebagian dari mereka akan berkata, tuh, ketangkep juga maling bawang itu. Di pos polisi, setelah diperiksa, tak ditemukan bukti kalau dia benar mencuri. Bu Sari dipanggil untuk dimintai keterangan. Wanita itu datang dengan wajah tegang. Saat ditanya, ia hanya mengangguk kecil dan berkata, saya nggak lihat sendiri, Pak. Tapi kalau kata anak itu, ya saya serahkan ke petugas saja. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang ditancapkan perlahan-lahan. Sakitnya lebih dari saat ia dijambak di pasar tadi. Akhirnya, polisi melepaskannya karena tidak cukup bukti. Tapi Bu Karsi tahu, dibebaskan bukan berarti dibersihkan. Nama baiknya sudah ternoda. Di desa, reputasi perempuan seperti dirinya tak perlu pengadilan resmi. Cukup bisik-bisik tetangga, dan semuanya beres. Ia akan dicap selamanya. Keesokan harinya, Bu Karsi tetap ke pasar. Bukan karena nekat, tapi karena kebutuhan. Ia tak punya pilihan. Uang di dompet hanya cukup untuk beras seminggu, dan kambing Pak Darto tetap harus diberi makan. Tapi kali ini, ia merasa semua mata tertuju padanya. Seolah ia membawa papan bertuliskan, inilah penyusup pasar. Seorang ibu tua menarik dagangannya saat Bu Karsi lewat. Anak kecil menunjuk sambil tertawa. Itu tuh maling kemarin. Seorang pemuda meludah di tanah dekat kakinya. Bu Karsi hanya menunduk, memungut kulit bawang, dan berusaha menelan air mata yang mendesak keluar. Di sela sampah pasar, ia menemukan seikat daun bawang yang layu. Ia tersenyum pahit. Dulu, ia pernah memberi Bu Sari sayuran segar saat panen dari kebun mertuanya, tanpa minta bayaran. Tapi sekarang, temannya itu bahkan tak mampu memberi kebenaran. Malam itu, Bu Karsi duduk di depan rumah bambunya, memandangi langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik bersahutan seperti irama kesepian. Ia menggenggam segelas air hangat, mencoba menenangkan pikirannya. Lalu pikirannya melayang ke anaknya, Anwar, yang merantau ke Jakarta. Anwar tidak tahu ibunya dikeroyok. Ia sengaja tak mengabari, takut anaknya marah dan pulang dengan emosi. Ia tahu, Anwar sedang bekerja keras sebagai kuli bangunan untuk menyekolahkan anaknya nanti. Bu Karsi tak ingin membuat beban. Tapi batin Bu Karsi memberontak. Kalau bukan, salahku. Kenapa aku harus diam? Reputasi perempuan miskin itu mudah hilang, gumamnya. Tapi sulit kembali. Bahkan kalau sudah mati pun, orang tetap akan bilang, itu dulu yang pernah nyolong bawang kan? Angin malam menyapu wajahnya pelan, seolah ikut merasakan sesaknya. Dalam hening itu, ia bersumpah dalam hati, ia akan mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Karena meski hidupnya hina di mata orang lain, ia tahu siapa dirinya. Dan itu tidak boleh hilang hanya karena satu tuduhan dari anak kecil. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya. Ada diskon sembako dari pabrik minyak goreng yang membuka stand di depan los tengah.
Orang berjubel, pedagang berseru-seru, anak-anak berlarian. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bukarsih kembali datang, dengan kepala tertunduk dan langkah pelan, membawa karung kosong. Langkahnya sempat ragu. Ia tahu dirinya masih jadi bahan gunjingan. Tapi, perut tidak bisa diajak menunggu keadilan. Ia butuh sisa-sisa pasar untuk bertahan hidup. Saat ia mulai memungut kulit bawang dan daun layu dari pinggiran lapak, suara nyaring kembali menghentak udara. Itu dia lagi. Udah nggak kapok ya, Bu? Suara itu milik seorang pria, pedagang baru tampaknya, yang belum tahu kisah sebenarnya, hanya mendengar dari omongan pasar. Beberapa orang mulai menoleh. Bukarsih mengangkat kepala, mencoba menjelaskan, "Saya cuma pungut yang jatuh, Pak. Nggak ambil dari dagangan siapapun." Namun suara kebenaran terdengar lemah saat dibungkam oleh keramaian. Kerumunan yang sebelumnya fokus pada promo minyak goreng mulai berbalik arah. Mereka bergerak pelan, namun pasti, seperti ombak yang perlahan menggulung perahu kecil. Kemarin, juga ngomongnya begitu. Udah miskin, masih nyolong. Mulut Bukarsih terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tangan gemetarnya memeluk karung kosong, seperti pelindung terakhir harga dirinya. Tubuhnya didorong ke belakang. Seseorang menampar pipinya, keras dan tiba-tiba. Dia terhuyung. Tegur aja nggak mempan, harus dikasih pelajaran. Teriakan itu menjadi aba-aba. Tangan-tangan mulai menghujani tubuh kurusnya. Ada sandal terbang, ada sayur busuk dilempar, bahkan seorang ibu menendangnya sambil memaki. Dunia menjadi kabur. Pasar berubah jadi neraka. Tangisan Bukarsih hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Dalam kabur pandangnya, ia melihat sosok familiar. Busari, lagi-lagi berdiri di lapaknya, mematung, tangan menggenggam erat keranjang bawang. Wajahnya pucat, mata mereka bertemu, hanya sepersekian detik. Tapi cukup bagi Bukarsih untuk berharap tolong aku. Namun harapan itu patah saat Busari menunduk dan membalikkan badan. Diam. Lagi-lagi diam. Beberapa menit kemudian, seorang petugas keamanan pasar datang dan membubarkan massa. Bukarsih dibantu bangkit. Bibirnya berdarah, kakinya lecet, dan matanya lebam. Ia tak sanggup berdiri. Dengan dibopong 2 orang, ia dibawa ke puskesmas terdekat. Kasihan, padahal belum tentu dia beneran nyolong. Bisik seorang ibu di kerumunan. Tapi katanya ada yang lihat sendiri. Anak Busari itu, si Doni, timpal yang lain. Nama itu membuat kepala Bukarsih berdenyut. Doni, anak Busari. Ia mulai mengingat. Anak itu yang pertama kali menunjuknya. Anak itu pula yang berlari panik waktu pagi sebelumnya. Dari arah lapak ibunya sendiri. Mungkinkah di ruang UGD Puskesmas, Bukarsih dibaringkan dengan infus menempel di tangan. Dokter dan perawat tak banyak bicara, hanya bekerja cepat membersihkan luka dan memberikan obat pereda nyeri. Seorang polisi datang, mencatat laporan, tapi tidak terlalu peduli. Warga udah emosi, Bu. Nanti kami telusuri lagi. Katanya singkat sebelum pergi. Bukarsih memandang langit-langit. Air mata mengalir tanpa suara. Kepalanya sakit, tapi hatinya jauh lebih remuk. Yang terasa bukan cuma tubuh yang lebam, tapi kepercayaan yang hancur. Ia bukan siapa-siapa. Hanya perempuan tua miskin, sendirian, dan sekarang sudah tak punya kehormatan di mata orang. Tapi dari balik rasa sakit, muncul percikan kecil yang mengganggu benaknya. Kenapa Doni selalu ada di sekitar kejadian? Kenapa Busari tetap diam, bahkan saat semua orang memukul? Pikiran itu seperti bara kecil di balik abu. Ia belum tahu jawabannya. Tapi nalurinya sebagai ibu, sebagai perempuan yang ditempa hidup, mulai membisikkan sesuatu. Ada yang disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, di tengah tubuh yang lemah dan hati yang hancur, Bukarsih mulai ingin tahu kebenaran. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan luka yang tak kelihatan. Sudah 3 hari sejak insiden di pasar, luka Bukarsih mulai mengering. Tapi rasa malu dan trauma masih menempel seperti bau menyengat di baju lama. Tak bisa dicuci.
hanya bisa ditahan. Ia belum berani keluar rumah. Setiap kali mendengar suara motor lewat atau anak-anak tertawa di gang kecil dekat rumahnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia takut. Takut jika orang-orang kembali memandangnya seperti dulu, seorang pencuri tua yang tak tahu malu. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Seekor kambing milik Pak Darto terus mengembik sejak subuh. Biasanya binatang itu diam saat perutnya kenyang. Bu Karsih pun memberanikan diri keluar untuk mengumpulkan daun sisa dari kebun belakang. Saat sedang mencabuti rumput liar, suara langkah kaki kecil menghampiri. "Bu!" Suara itu lirih, seperti embusan angin di pagi berkabut. Bu Karsih menoleh. Di hadapannya berdiri seorang bocah laki-laki, kurus, rambut acak-acakan, menunduk. Matanya sembab. Doni. Anak itu mengatupkan tangan di depan dada. Tangannya gemetar. Nafasnya berat. "Saya minta maaf, Bu." Bu Karsih terdiam. Lidahnya keluh. Antara ingin marah dan ingin memeluk anak itu. Antara ingin tahu dan ingin melupakan. Hari itu, saya nggak lihat ibu nyolong. Saya takut. Air mata mulai mengalir di pipi Doni. Saya waktu itu lagi ngambil uang di laci dagangan ibu saya, terus saya lihat ibu datang. Saya kira ibu lihat saya, jadi saya nuduh. Biar orang-orang nggak perhatiin saya, suasana menjadi hening. Angin sepoi-sepoi mengaduk rambut Bu Karsih. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia menatap anak itu. Napasnya naik turun, dadanya sesak. Di benaknya, wajah-wajah orang yang memukulnya, mencaci, bahkan memvideokan kejadian itu. Semua berdatangan seperti parit neraka. Dan ternyata, semuanya berawal dari seorang anak yang menutupi kesalahannya. Ibu saya tahu saya ambil uang itu, tapi dia suruh saya diam. Dia bilang, "Jangan ungkit-ungkit lagi, biar semua cepat lupa." Bu Karsih mengalihkan pandangan, matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya terasa kosong dan penuh sekaligus. Doni menunduk lebih dalam. "Saya salah, Bu. Tapi saya nggak kuat diam terus." "Perlahan, Bu." Karsih mendekat dan mengusap kepala bocah itu. "Kamu berani ngomong. Itu lebih penting dari semua yang sudah terjadi." Doni mendongak terisak. "Saya rela dihukum, Bu. Saya tahu saya jahat. Kamu bukan jahat. Kamu cuma salah. Dan kamu datang hari ini. Itu artinya kamu anak baik." Bu Karsih menarik napas dalam. Seketika itu, ia tahu. Ia punya kunci kebenaran. Dan kebenaran itu harus disuarakan. Bukan demi balas dendam. Tapi agar orang tahu. Harga diri orang miskin pun pantas diperjuangkan. Malam harinya, Bu Karsih menulis sesuatu di atas sobekan kertas nasi. Tulisannya gemetar, tapi jelas. "Saya, Karsih binti Saminah, tidak bersalah atas tuduhan pencurian. Bawang. Bukti dan saksi akan saya sampaikan ke pihak berwenang. Dengan ini saya mohon keadilan, bukan belas kasihan." Surat itu ia masukkan ke dalam amplop plastik bening. Ia tahu, esok pagi, ia akan ke kantor kepala pasar. Ia akan bicara. Ia akan membawa Doni. Jika perlu, ia akan berdiri di depan semua orang dan berkata, "Saya bukan pencuri. Saya hanya perempuan miskin yang masih punya harga diri." Dan malam itu, di bawah lampu temaram dan suara jangkrik yang menyatu dengan detak jantungnya, Bu Karsih akhirnya tidur dengan tenang. Bukan karena lukanya sembuh, tapi karena kini ia tahu, ia tidak sendiri, dan ia tidak diam. Pagi itu Bu Karsih bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyapu rumah dengan cepat, lalu menyusun pakaian yang rapi, meskipun itu hanya baju tua yang sudah banyak bekas jahitan. Di tangannya, ia menggenggam amplop plastik bening yang berisi surat yang ditulis malam sebelumnya. Langkahnya pasti, meskipun hatinya berdebar. Ini bukan hanya sekedar langkah menuju kantor kepala pasar. Ini adalah langkah pertama untuk membela harga dirinya. Langkah pertama menuju keadilan yang telah lama tertunda. Sebelum keluar, ia menatap foto almarhum suaminya yang tergantung di dinding. Suaminya, yang selalu mengajarkan untuk tidak membiarkan
Ketidakadilan merampas apapun, terutama hak dan harga diri. Selama kamu benar, jangan takut, kata suaminya dahulu. Bukarsi mengangguk pelan, menguatkan dirinya. Setibanya di kantor kepala pasar, ia disambut oleh penjaga yang agak terkejut melihatnya. Bukarsi biasa saja, tak pernah datang ke kantor ini, apalagi dengan tujuan yang tak biasa. Ada apa, Bukarsi? Tanya penjaga itu, masih dengan senyum ramah. Saya ingin bertemu dengan kepala pasar, jawab Bukarsi tegas. Suaranya menggema lebih kuat dari yang ia bayangkan. Penjaga itu sedikit terkejut, tapi akhirnya mengizinkan Bukarsi untuk masuk. Beberapa menit kemudian, Bukarsi dihadapkan dengan kepala pasar yang tampak sibuk, tetapi ia menyambut Bukarsi dengan sedikit keheranan. Bukarsi, ada apa ini? Kenapa langsung datang pagi-pagi seperti ini? Tanya kepala pasar, mencoba mencairkan suasana. Saya datang untuk menuntut keadilan, Pak, jawab Bukarsi. Suaranya mantap, meskipun hati masih berdebar. Ia mengeluarkan amplop plastik dan meletakkannya di atas meja. Ini surat dari saya. Saya tidak akan diam atas tuduhan yang telah merusak hidup saya. Kepala pasar menatap amplop itu sejenak. Setelah membuka surat itu dan membacanya, ia mengangkat alis. Tuduhan ini bisa merusak nama baik pasar, Bukarsi. Anda harus bisa buktikan kalau Anda tidak bersalah. Bukarsi mengangguk. Saya akan buktikan, Pak. Saya punya saksi, dan saya tidak akan mundur. Saya ingin Anda mendengar kebenaran, ujar Bukarsi dengan tekad yang mulai menyala. Kepala pasar terdiam beberapa detik. Ia tahu betul betapa pentingnya menjaga citra pasar, namun ia juga tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Ia menatap Bukarsi dengan lebih serius. Baiklah, Bukarsi. Kami akan atur pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Bu Sari dan anaknya Doni. Kami akan selidiki ini. Namun Anda harus siap dengan segala kemungkinan. Bukarsi mengangguk. Ia tahu jalan yang akan dihadapinya tak mudah, tetapi ia sudah tidak bisa mundur lagi. Di luar kantor, Bukarsi terhenti sejenak. Rasa lega yang kecil mulai merayap, namun ia tahu ini baru permulaan. Ia tak bisa mengandalkan kepala pasar semata. Ia harus memastikan semuanya berjalan sesuai keadilan. Dan saat ia berjalan pulang, ada satu bayangan yang tiba-tiba mengusik pikirannya. Bu Sari. Wanita itu tidak hadir di pertemuan kemarin. Ia menghindar, dan itu sangat mencurigakan. Bu Sari, yang seharusnya tahu yang sebenarnya, malah memilih diam. Ketika Bukarsi sampai di rumah, ia melihat Doni sedang duduk di depan rumahnya, seperti menunggu. Wajahnya nampak cemas. Ia memandang Bukarsi dengan mata penuh penyesalan. Ibu, saya takut, kata Doni pelan. Bukarsi duduk di sampingnya. Kenapa takut? Kamu sudah benar, Doni. Tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Doni terdiam, lalu ia mengangkat wajahnya yang pucat. Saya takut Ibu Sari marah. Ibu Sari bilang, kalau saya bilang yang sebenarnya, dia akan bikin hidup saya lebih sulit. Katanya, biar saja Ibu Karsih dihukum, kalau enggak, kita yang kena. Pernyataan itu membuat tubuh Bu Karsih kaku. Ternyata Bu Sari punya kekuatan lebih dari yang ia duga. Doni, ini bukan cuma tentang kamu atau saya. Ini tentang keadilan. Kalau kamu benar, kamu harus bercerita kepada semua orang. Kamu tidak bisa takut dengan ancaman itu. Kalau kita diam, mereka akan terus menindas kita, kata Bu Karsih, matanya tegas. Doni memandangi Bu Karsih, ada keteguhan dalam tatapannya yang membuat Bu Karsih merasa sedikit lega. Anak ini meskipun takut akhirnya memilih untuk berdiri di sisi kebenaran. Saya akan bantu Bu. Saya akan bicara ke orang-orang, jawab Doni. Suaranya lebih mantap dari sebelumnya. Setelah itu, Bu Karsih memutuskan untuk menemui Bu Sari. Ia tahu ini bukanlah langkah yang mudah, namun ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia harus memahami kenapa Bu Sari memilih untuk diam, meskipun dia tahu kebenaran. Di rumah Bu Sari, Bu Karsih menatap rumah sederhana itu dengan perasaan campur, aduk.
Ia tidak tahu apakah yang akan ia dengar dari Busari akan membantunya atau justru semakin memperburuk keadaan. Namun satu hal yang pasti, ia tak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika ia tidak mencoba. Ia mengetuk pintu. Pagi itu, langit masih kelabu, seperti suasana hati Bukarsi. Ia berdiri di depan pintu rumah Busari, tangan menggenggam erat, tas kain yang berisi surat dari kepala pasar. Ia tahu, ini adalah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Setelah beberapa ketukan, pintu rumah Busari terbuka. Wajah Busari muncul, tampak sedikit terkejut namun segera disembunyikan dengan senyum yang dipaksakan. "Bukarsi, ada apa datang ke sini?" Suara Busari terdengar kaku, seperti ia sudah mengetahui kedatangan ini tidak akan menyenangkan. "Bu." Karsi menatapnya dalam-dalam. Ia bisa melihat rasa cemas di mata Busari yang berusaha disembunyikan. "Saya perlu bicara dengan Anda, Busari, tentang kejadian di pasar beberapa hari yang lalu." Busari menatapnya sejenak, ragu. Namun akhirnya ia mengangguk pelan dan mempersilakan Bukarsi masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, di hadapan meja kecil yang dipenuhi berbagai barang dagangan. Wangi bawang yang kuat memenuhi udara, seperti sebuah ironi yang menyentuh hati Bukarsi. "Silakan Bukarsi, apa yang ingin Anda bicarakan?" Busari mulai berbicara dengan nada yang lebih rendah, seolah berusaha menjaga jarak. Bukarsi menghela napas panjang. "Saya sudah tahu semuanya, Busari. Saya tahu kalau Doni tidak melihat saya mencuri. Saya tahu dia berbohong demi menutupi kesalahannya sendiri. Dan saya tahu, Anda yang menyuruh dia untuk diam dan membuat saya jadi sasaran. Kenapa Anda lakukan itu, Busari?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, menantang. Busari terdiam. Wajahnya mulai berubah, ada kerutan di keningnya, dan matanya mulai menghindar. Tapi ia tidak langsung menjawab. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, Bukarsi," katanya. Suaranya mulai terdengar gemetar, meskipun ia berusaha menjaga wajah tenang. "Doni hanya berbohong. Tapi itu bukan untuk menyakiti Anda." "Tidak, Anda yang menyuruh dia berbohong. Anda yang ingin menghindari masalah, kan, Busari? Anda pikir kalau saya dipukul massa, semua orang akan lupa, dan masalah Anda akan selesai begitu saja." Bukarsi berkata dengan suara yang mulai menggebu. Suasana menjadi tegang. Bukarsi bisa merasakan ketegangan di ruang itu, seperti ada sesuatu yang membusuk yang telah lama tersembunyi. "Ibu pikir saya tidak tahu kalau Anda takut kalau orang tahu kalau anak Anda mengambil uang dari dagangan Anda sendiri?" Lanjut Bukarsi, suaranya kini lebih tajam. Busari tampak semakin terperangah. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Jangan ngomong begitu, Bukarsi. Itu bukan urusan Anda." Tapi Bukarsi tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia berdiri, tubuhnya gemetar, namun matanya penuh tekad. "Jangan sembunyikan lagi, Busari. Anak Anda yang ambil uang itu. Dan Anda membiarkan saya dipukuli karena Anda takut orang tahu. Semua ini karena Anda tidak mau kehilangan muka." Busari memegang kepala dengan kedua tangannya, tampak kesulitan mengendalikan diri. Ada air mata yang mulai menggenang di matanya. Saya tidak mau hal ini jadi besar, Bukarsi. Anda tahu betul, kalau orang tahu soal Doni, kami bisa dihukum. Saya hanya ingin semuanya selesai cepat. Kalau Anda diam, semua akan baik-baik saja." "Lalu, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan martabat saya?" kata Bukarsi dengan suara serak. "Saya dipukuli, dihina, dijauhi orang. Semua orang menganggap saya pencuri, Busari. Anda tahu bagaimana rasanya." Diam sejenak. Busari menunduk, tak mampu menatap mata Bukarsi. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, tampak kejujuran di matanya. Sesuatu yang sebelumnya ia sembunyikan, sesuatu yang sudah lama disimpannya rapat-rapat. "Saya takut, Bukarsi. Saya takut kalau orang tahu tentang Doni. Saya takut kalau hidup kami berakhir," kata Busari dengan suara pecah. "Tapi saya tahu, saya salah. Saya tahu saya harusnya melindungi Anda, bukan diam seperti ini. Akhirnya
Air mata Bu Sari jatuh. Lebih karena penyesalan dan rasa bersalah yang menumpuk. Bu Karsi terdiam, hati yang semula panas kini mulai sedikit mereda. Ia melihat Bu Sari bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai seorang ibu yang juga terjebak dalam dilema. Bu Karsi duduk kembali, kali ini lebih tenang. Bu Sari, saya tidak ingin membuat hidup kita semakin sulit. Tapi saya juga tidak bisa diam melihat saya diperlakukan seperti ini. Saya sudah menulis surat kepada kepala pasar, dan saya akan melanjutkan proses ini. Kita semua harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Bu Sari menatapnya dengan penuh ketakutan, tapi juga ada rasa harap di matanya. Saya akan bantu Anda, Bu Karsi, kata Bu Sari dengan suara tertahan. Saya akan jujur. Saya akan bicarakan semua ini. Saya tidak mau orang berpikir saya melindungi Doni dengan cara ini. Bu Karsi mengangguk, merasa sedikit lebih lega. Mungkin, meskipun semua ini sulit, setidaknya ada jalan menuju kebenaran. Malam itu, Bu Karsi pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya terasa lebih ringan, karena akhirnya Bu Sari bersedia mengakui kesalahannya. Tetapi perjalanan ini belum berakhir. Kebenaran yang akan terungkap masih bisa mengubah banyak hal. Keesokan harinya, pertemuan dengan kepala pasar dijadwalkan. Bu Karsi tahu, perjuangannya belum selesai. Ia harus menghadapi banyak hal, dan mungkin banyak orang yang akan mencoba menghalangi kebenaran ini. Namun, yang jelas, kini ia merasa tidak lagi sendirian. Ada harapan, ada kekuatan, dan yang lebih penting, ada kebenaran yang harus diungkap. Pagi itu, Bu Karsi merasa berat. Jantungnya berdebar-debar ketika ia mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan kepala pasar, Bu Sari, dan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam insiden di pasar. Meskipun Bu Sari telah berjanji untuk mendukungnya, Bu Karsi tahu bahwa jalan yang akan ditempuh masih panjang dan penuh tantangan. Setibanya di kantor pasar, suasana terasa tegang. Kepala pasar sudah menunggu di ruangan yang terpisah, bersama dua orang yang tampaknya berperan sebagai saksi dari pihak lain. Bu Karsi masuk, diikuti oleh Bu Sari yang berjalan di belakangnya dengan langkah gontai. Kepala pasar memandang mereka berdua, lalu menunjuk kursi di seberangnya. Silakan duduk, Bu Karsi, Bu Sari. Kita mulai pertemuannya. Dengan hati-hati, Bu Karsi duduk di kursi yang sudah disediakan. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Tak hanya dirinya yang merasa cemas, tetapi Bu Sari juga tampak seperti seseorang yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Jadi, Bu Karsi, Bu Sari, kata kepala pasar membuka pertemuan, kami sudah mendengar pernyataan dari semua pihak terkait. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memastikan bahwa semua yang akan dibicarakan di sini adalah fakta. Jangan ada yang disembunyikan. Bu Karsi mengangguk. Saya sudah menyiapkan semua bukti, Pak, jawab Bu Karsi. Suaranya tetap tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Dan saya ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menatap Bu Sari, Bu Karsi melanjutkan. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang keadilan untuk semua orang. Doni tidak melihat saya mencuri, dan dia berbohong karena takut. Bu Sari tahu itu. Saya datang ke sini bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk meminta keadilan untuk saya dan juga untuk Doni. Bu Sari menunduk, tidak bisa menghindari tatapan tajam dari Bu Karsi. Wajahnya pucat, namun ia tidak berkata apa-apa. Kepala pasar menatap Bu Sari dengan serius. Apa benar yang dikatakan Bu Karsi, Bu Sari? Apa Anda menyuruh Doni untuk berbohong? Tanya kepala pasar dengan nada serius. Bu Sari menghela napas panjang, meremas tangannya di atas meja. Iya, Pak, saya... salah. Saya takut kalau semua ini jadi lebih besar. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya cuma ingin anak saya tidak dihukum. Bu Karsi menggigit bibir, menahan rasa sakit yang mendalam. Ia mengerti ketakutan Bu Sari sebagai seorang ibu, tetapi rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih besar. Mungkin Bu Sari melakukan ini karena takut kehilangan segalanya, tetapi itu bukan alasan untuk merusak hidup orang lain. Tapi Bu Sari,
Lanjut Bu Karsih dengan suara yang lebih rendah namun tegas. Dengan apa yang Anda lakukan, Anda merusak hidup saya. Orang-orang sudah menghina dan memukuli saya. Anda membuat saya menjadi musuh di mata banyak orang. Bu Sari menangis diam-diam. Air matanya jatuh perlahan, tapi ia tak bisa mengelak lagi. Ia tahu bahwa semua yang dikatakan Bu Karsih adalah kebenaran. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya. Kepala pasar menatap mereka berdua, lalu menarik napas panjang. Saya akan meminta pihak berwajib untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Namun, kami juga ingin melihat sikap kalian berdua. Jika Bu Karsih bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, kami akan membatalkan semua tuduhan ini. Tapi ini semua tergantung pada bukti yang ada. Bu Karsih mengangguk. Ia tahu ini bukan akhir dari perjuangannya, tetapi setidaknya kini ada titik terang. Ia harus menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Kenapa Bu Sari begitu takut? Gitu, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh wanita itu? Setelah pertemuan selesai, Bu Karsih pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa sedikit lega karena pertemuan itu berjalan lancar, tetapi ia juga tahu bahwa ini belum berakhir. Proses hukum akan memakan waktu, dan banyak orang yang mungkin masih berpihak pada Bu Sari karena takut atau merasa terikat pada tradisi lama. Namun, yang lebih mengganggu adalah ketakutannya terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu Karsih merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan, dan ia harus menggali lebih dalam untuk menemukannya. Di rumah, Bu Karsih duduk di depan meja kayu kecil, menulis surat untuk kepala pasar, menyatakan bahwa ia siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Namun saat ia menulis ada ketukan di pintu. Ketika ia membuka pintu, Doni berdiri di sana dengan wajah cemas. "Ibu, saya harus bicara," kata Doni dengan suara gemetar. Bu Karsih terkejut. Ia mengajak Doni masuk, dan mereka duduk di ruang tamu. "Ada apa, Doni?" Doni terdiam sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan penuh keraguan. "Ibu, saya tahu kalau saya salah. Saya seharusnya tidak membiarkan ibu dipukul begitu. Tapi, saya harus jujur. Ibu Sari bukan cuma takut soal hukuman untuk Doni. Dia takut kalau orang tahu kalau uang yang hilang itu bukan cuma milik dia, tapi juga milik orang lain." Bu Karsih merasa ada yang janggal. Apa maksud Doni? Ada orang lain yang terlibat, Bu Karsih. Bu Sari hanya menutupi ini semua supaya orang tidak tahu kalau dia juga terlibat dalam bisnis ilegal yang sudah lama dilakukan bersama orang-orang lain. Doni menunduk, menyembunyikan rasa takut di wajahnya. "Saya hanya dengar sedikit dari percakapan mereka, tapi saya takut kalau mereka akan menyakiti kita semua, Bu Karsih." Malam itu, Bu Karsih duduk di atas tempat tidurnya, matanya menatap kosong keluar jendela. Pikiran-pikiran yang berlarian membuat kepalanya pening. Apa yang baru saja dikatakan oleh Doni benar-benar mengguncang seluruh pemahamannya tentang Bu Sari. Ternyata, ada lapisan lain dari masalah ini yang belum ia ketahui. Bisnis ilegal? Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Bu Sari selama ini? Pikirannya terus berputar, mencoba untuk mencari kepastian, namun yang ia dapatkan hanyalah lebih banyak pertanyaan. Mengapa Bu Sari terlibat dalam hal seperti itu? Dan, lebih penting lagi, bagaimana hal ini bisa berdampak pada dirinya? Keesokan harinya, Bu Karsih memutuskan untuk menemui Bu Sari lagi. Kali ini, ia tidak datang dengan amarah. Tidak ada lagi ruang untuk kemarahan. Hanya ada keinginan untuk mengetahui kebenaran, untuk memahami dengan pasti apa yang tersembunyi di balik semua kebohongan dan ketakutan ini. Pagi itu, Bu Sari membuka pintu rumahnya dengan ekspresi yang lelah. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, seolah-olah beban yang dipikulnya begitu berat. Tanpa kata-kata, Bu Karsih melangkah, masuk. "Bu Sari, saya perlu tahu lebih banyak," kata Bu Karsih. Suaranya tegas meskipun penuh keraguan. Bu Sari menunduk, tak bisa lagi mengelak. Ia tahu bahwa Bu Karsih sudah mengetahui cukup banyak, dan bahwa saatnya untuk berhenti bersembunyi. Ia menghela napas panjang dan duduk di kursi, memandang Bu Karsih dengan tatapan kosong.
Saya sudah salah, Bu Karsi, katanya dengan suara serak. Saya memang terlibat dalam bisnis yang tidak benar. Saya dan beberapa orang di pasar ini, kami saling bekerja sama dalam penjualan barang-barang yang tidak tercatat. Uang yang hilang dari dagangan itu bukan hanya milik saya, tapi juga milik mereka. Bu Karsi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa hal seperti itu terjadi di pasar kecil yang selama ini ia kenal. Semua orang saling mengenal, dan tampaknya semuanya berjalan baik-baik saja, hingga ia tersangkut dalam masalah ini. Tapi kenapa Anda tidak memberitahukan saya? Kenapa Anda harus membuat saya terlihat seperti pencuri di depan semua orang? Tanya Bu Karsi. Suaranya mulai pecah. Bu Sari mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Saya takut, Bu Karsi. Saya takut kalau semuanya terbongkar. Kalau orang tahu tentang saya, tentang mereka. Saya takut kalau anak saya ikut dihukum karena ini. Saya tidak ingin kehilangan semua yang saya miliki. Semua orang akan memandang saya seperti orang jahat, dan saya tidak bisa menerima itu. Bu Karsi merasa sakit hati mendengar kata-kata itu. Ia tahu rasa takut Bu Sari bukan tanpa alasan. Tapi tidak ada alasan untuk menjadikan orang lain korban demi menyelamatkan diri sendiri. Saya tahu saya sudah merusak hidup Anda, Bu Sari melanjutkan. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak bisa menghadapinya sendirian. Bu Karsi terdiam sejenak, memproses semuanya. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang ingin membenci Bu Sari. Tetapi ada juga bagian yang merasa kasihan. Bu Sari bukanlah orang jahat. Ia hanya terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kebohongan yang sulit untuk dilepaskan. Tapi Bu Sari, Anda harus bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal saya lagi. Ini soal semua orang yang dirugikan. Anda tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Orang-orang perlu tahu. Bu Sari menatap Bu Karsi dengan mata penuh penyesalan. Saya tahu, Bu Karsi. Saya sudah siap menghadapi segala konsekuensinya. Saya akan berhenti, dan saya akan mengungkap semuanya. Biarlah saya yang menanggung semuanya. Setelah pertemuan itu, Bu Karsi merasa ada sedikit kelegaan. Bu Sari akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Namun, jalan menuju keadilan masih panjang. Bu Sari setuju untuk bekerja sama dengan pihak berwajib dan mengungkapkan seluruh rincian bisnis ilegal yang telah berlangsung di pasar tersebut. Namun ada satu hal yang Bu Karsi tidak bisa lupakan. Kenapa Bu Sari begitu takut untuk mengungkapkan semuanya sejak awal? Siang itu, Bu Karsi bertemu dengan pihak berwajib untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Bu Sari datang bersama mereka, dan semuanya mulai terungkap. Ternyata, jaringan bisnis ilegal yang melibatkan Bu Sari tidak hanya terbatas pada penjualan barang tanpa pencatatan. Ada juga praktik penipuan terhadap para pedagang kecil di pasar, yang memaksa mereka untuk membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Ketika kebenaran mulai terungkap, banyak orang yang merasa tertipu dan marah. Mereka merasa bahwa selama ini mereka telah diperlakukan dengan tidak adil. Namun, meskipun kemarahan itu mengalir deras, Bu Karsi merasa sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Tidak ada lagi ketakutan yang membungkam kebenaran. Beberapa minggu kemudian, Pasar Boyolali mulai berbenah. Proses hukum terhadap Bu Sari dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ilegal itu terus berjalan. Beberapa pedagang yang dirugikan juga mulai mendapat kompensasi dari pihak berwajib. Namun, bagi Bu Karsi, perjalanan ini bukan hanya tentang mendapatkan keadilan. Ini adalah perjalanan panjang untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya telah tercemar dengan ketidakadilan, ia akhirnya menemukan keberanian untuk menghadapi kebenaran dan berdiri tegak. Di suatu pagi yang cerah, Bu Karsi berdiri di depan kiosnya di pasar. Ia memandang pasar yang kini lebih tertata rapi, dengan pedagang yang tampak lebih damai dan tenang. Meskipun perjalanannya penuh dengan rasa sakit dan kesulitan, Bu Karsi merasa bahwa ia telah menang. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi.
Namun, setidaknya ia tahu satu hal, kejujuran adalah jalan menuju kedamaian.